Ya, selamat sahabat buat kita semua dan senang sekali kita boleh berjumpa kembali dengan PGSSI pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi karena begitu setianya yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Pelajaran kita pada saat ini berjudul Perdamaian Horizontal, Salib dan Gereja, ya. Dan sebelum kita memulai untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntara, kita akan buka dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Lodi Surento. Baik, selamat sahabat, mari kita satu di dalam doa. Bapa Semawi yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga, kami naikkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau sudah jaga lindungi berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang 6 hari. Kami boleh memasuki Sabat yang kudus dengan penuh kesukaan. Sedia malam hari ini kami akan belajar bersama pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu Pendeta Kuntara dan semua yang membantu demi kelancaran acara rangkuman sekolah Sabat yang kami akan bahas malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati segala sesuatu, sehingga semua akan berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sediakan hati pikiran kami, agar kami boleh memahami pelajaran ini. Dengan demikian, selain kami dapat membagikannya di dalam kelas sekolah Sabat kami masing-masing, maka secara pribadi lepas pribadi, kami boleh menghidupkan terus kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami semua pada malam hari ini. Kami sembahkan doa ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Lodi. Dan sebelum pendeta akan membawakan materi yang telah dipersiapkan, saya ingin ingatkan bahwa apabila nanti ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan apabila ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Dan selama jalannya acara, mohon seluruh mikrofon dalam posisi di mute. Baik. Saatnya kita akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntara. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat-saudara di Indonesia, selamat malam dan selamat siang untuk mereka yang dari Eropa. Saya lihat Femi Edrus dan Susan Lee dari Jerman, kemudian Cory Sanger dari Belanda, ya. Kemudian selamat pagi untuk mereka yang dari California atau dari Amerika. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan coba share screen, ya. Namun ini kelihatan harus diperbesar. Oke. Maaf. Oke. Pelajaran perdamaian horizontal, ya, salib dan gereja. Nah, saya lebih senang kalau judulnya adalah perdamaian vertikal dan horizontal. Oke. Sebab sehubungan dengan salib itu ada sesuatu perkara yang berbicara mengenai vertikal, ya. Kemudian baru di antara gereja, yaitu umat Tuhan, itu adalah horizontal. Anyway, masalah dalam pendahuluan, rupanya ada masalah berbakti sebab perbedaan etnis antara mereka yang bukan dari keluarga Yahudi ataupun dengan orang yang Yahudi, ya. Dan mengapa pelajaran ini penting, ya, bisa dikemukakan. Kalau saudara lihat kepada pendahuluan, ya, mereka yang bukan Yahudi setelah menjadi Kristen menghadapi tantangan dalam perbaktian. Adanya tembok pemisah yang melarang orang bukan Yahudi dalam memasuki akan bait suci, ya, oleh sebab memang mereka dari luar, ya, tidak disebut orang kafir. Oke, perasaan terasing dialami oleh orang bukan Yahudi saat latar belakang mereka. Saat mereka juga tidak disunat, ya. Jadi orang Kristen yang dari Yahudi juga selalu katakan, oh kamu tidak bersunat, tetapi mereka yang dari non Yahudi, ya, menganggap mereka adalah, oh ini orang bersunat. Oke. Jadi ada suatu perbedaan. Jadi dalam
Efesus 2 ayat 11-22 ini, Paulus melihat salib Kristus sebagai perbedaan yang menghancurkan penghalang dan tembok seperti itu. Secara vertikal, salib menghilangkan keterasingan, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Secara horizontal, itu mendamaikan satu sama lain. Salib menghilangkan permusuhan dan membawa perdamaian antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, menjadikan mereka satu manusia baru. Ya, bersama mereka menjadi bait suci yang baru, tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke, jadi Anda lihat itu dalam pendahuluan pelajaran Anda dimasukkan, dan saya coba ambil sarinya saja di sini. Baik, kenapa ini penting? Kita belajar bagaimana manusia dapat berdamai dengan Allah. Ya, kita belajar bagaimana kita dapat berdamai satu sama lain. Kita belajar bagaimana Yesus adalah sumber damai. Kita tidak perlu melihat perbedaan etnis ya dalam perbaktian ataupun di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, sebab kita semua adalah satu. Yesus mati untuk semua, orang Yahudi dan non-Yahudi. Oke. Nah, sekarang ayat hafalan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat hafalan ini? Ya, Yesus adalah pengantara yang mendekatkan kita kepada Allah. Yesus adalah sumber damai yang mendamaikan kita dengan Allah. Melalui Yesus juga kita dapat berdamai satu sama lain. Kita melihat perdamaian yang vertikal dan horizontal melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus kita tidak perlu lagi ada tembok pemisah, apakah dalam hubungan dengan Allah ataupun sesama manusia. Baik, kita coba ambil garis besar ya daripada pelajaran ya dari seluruh minggu. Kita bisa bagi dalam 3 bagian saja. Perdamaian vertikal, perdamaian horizontal, perdamaian dengan Allah dan satu sama lain, yaitu penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Baik, nah sekarang kebenaran berharga apakah yang Paulus bagikan kepada orang Efesus dan juga untuk kita? Ya, silakan dibaca Efesus 2. Sebetulnya ini adalah diharapkan sudah bisa baca dalam Efesus 2 ayat 1-7, kemudian 11-13. Tetapi di sini ada beberapa sarinya dari Efesus 2, 1-2 dan 5-7. Silahkan, siapa yang baca? Melin? Silakan Melin. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 1-2. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 5-7. Oke. Dan sebetulnya ada hal yang baik untuk dibaca pasal yang kedua ayat 11-13 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh manusia yang menamakan dirinya sunat. Itu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Baik, jadi kebenaran yang sangat berharga di sini adalah bahwa yang dulu jauh sekarang menjadi dekat. Artinya
yang dulunya itu tidak mengenalkan Tuhan, ya, tidak mengenalkan keselamatan, jadi mengenal keselamatan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, ya. Jadi dulu kan orang kafir betul-betul dianggap kafir dan mereka itu dianggap ya najis lah sama sekali. Tetapi sebetulnya sekarang mereka itu adalah sebahagian ya daripada umat Tuhan. Baik, mengapa sangat penting bagi Paulus untuk menekankan bahwa pekerjaan penyelamatan Kristus bukanlah untuk orang Yahudi saja. Ini satu hal yang sangat penting ya, oleh sebab orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka lah orang yang istimewa, mereka keturunan Abraham. Mereka merasa bahwa mereka itulah yang hanya diselamatkan, yang lain itu adalah jauh daripada Tuhan, oleh sebab mereka itu bukan umat pilihan. Ya. Jadi sangat penting untuk menekankan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Baik, apa kata tembok pemisah yang Yesus pecahkan? Silakan, siapa yang baca ini? Daniel atau Ya, Joy? ya, siap. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 14. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Matius 10 ayat 5-7. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Oke, jadi kita coba lihat seperti suatu hal yang kontradiksi, ya. Sebab pekabaran daripada Yesus katakan teristimewa kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi pada saat yang sama dikatakan pergi ke seluruh dunia. Jadi kita lihat ada beberapa tingkatan daripada pekabaran, sebab perkabaran pertama diberikan kepada Israel dan diharapkan orang Israel yang akan mengabarkan kepada seluruh dunia. Oke. Dan apa yang menjadi tembok pemisah yaitu perseteruan, ya, apa perseteruan? Perseteruan budaya, perseteruan cara berbakti mencapai keselamatan, kemudian adat istiadat, semuanya adalah berbagai macam hal yang sangat berbeda antara orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi. Oke. Dan pengaruh ini, hal ini masih terbawa sesudah banyak orang-orang menjadi orang Kristen, ya. Jadi itulah sebabnya Paulus mau coba merekonsiliasi akan masalah ini. Baik. Apa kata-kata Yesus yang mengingatkan bahwa Tuhan merindukan penyelamatan anaknya tidak peduli etnis kita, ya. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi saja, itu ditekankan dalam beberapa hal. Misalnya Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, ya. Kita tahu, sudah hafal itu ayatnya. Jadi dunia ini artinya apa? Ya, itu berarti tidak peduli kepada etnis, apakah orang Indonesia, orang Tionghoa, ataupun orang Amerika, orang Afrika. Yesus mati untuk semuanya. Kemudian ayat-ayat yang kedua itu silakan teruskan, Melin. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, Yohanes 3:16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa mereka yang hilang atau mereka di seluruh dunia itu tidak peduli kepada etnis, ya. Bisa Yahudi atau non-Yahudi, dan itu bisa orang yang dari Tapanuli atau dari Manado, orang Sunda ataupun orang Jawa, oke. Sama seperti peserta daripada Zoom ini, ya. Dari mana-mana dengan latar belakang yang semuanya, tetapi Yesus mati untuk semua kita, ya. Itulah yang menyatukan kita. Nah, Yesus gembala yang baik sedang mencari semua domba yang hilang. Di mana Anda saat Yesus menemukan Anda? Baik, di manakah Anda? Ya,
Ini kadang-kadang merupakan suatu pertanyaan. Kita ingat pada saat Adam dan Hawa itu jatuh, kemudian apa yang Tuhan katakan. Tuhan mencari manusia dan dikatakan, "Hai manusia, di manakah engkau?" Jadi ini pertanyaan Tuhan sepanjang zaman, ya, di manakah kita? Ya, apakah kita ada di gereja, apakah kita ada di bioskop, apakah kita sedang di pesta pora, ya, atau di mana saja, tetapi Tuhan mencari kita, oke, dengan segala macam cara. Dia adalah domba yang mencari akan domba yang hilang. Dia mencari kita melalui pendeta, melalui guru sekolah sahabat, melalui orang tua, melalui buku-buku. Tuhan mencari manusia, dan sejarah Alkitab adalah sejarah Allah mencari manusia. Oke, dan itu adalah Tuhan sebagai gembala kita yang mencari kita senantiasa. Di manakah kita? Oke, pada saat Tuhan menemukan kita. Baik. Bagaimana pekerjaan menyelamatkan Kristus memberikan perdamaian secara horizontal? Silakan. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi Tuhan mendamaikan kita, ya, yaitu dengan memberi secara horizontal oleh sebab Yesus Kristus, ya, sebab dia mati untuk semua, darahnya itu adalah sama untuk kita semua. Hanya nanti kita akan bahas tentang masalah membatalkan hukum Taurat ini, apa yang dimaksudkan. Oke. Baik, kita coba lihat lebih lanjut di sini tentang masalah perseteruan dalam konteks pasal pekan ini, ya. Efesus 11 ayat 22, salib menghasilkan 3 keuntungan besar bagi orang percaya. Orang bukan Yahudi yang jauh dari Allah dan umatnya didekatkan, ya, untuk keduanya. Sekarang menjadi putra dan putri Allah dan saudara dan saudari yang orang percaya Yahudi. Oke. Permusuhan atau di dalam Yunani adalah ektran. Permusuhan terkait dengan ektros, musuh antara orang Yahudi dan bukan Yahudi itu sendiri dilenyapkan. Artinya salib Kristus menghilangkan apa yang tampak menjadi permusuhan dan perang permanen, yang mana orang Yahudi bukan Yahudi adalah musuh bebuyutan, ya. Sedangkan orang Samaria yang sudah bercampur baur dan sebagainya pun dianggap sebagai suatu musuh. Orang yang non Yahudi, apalagi waktu itu kekuasaan kan di bawah Romawi, ya. Kemudian bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani, tetapi di kekuasaan waktu itu adalah Romawi, ya, dan pakai bahasa Yunani. Itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai satu musuh, ya, permanen. Mereka dijajah, ya. Tetapi banyak di antara mereka yang kafir itu menjadi Kristen. Jadi mereka harus didamaikan di dalam Yesus Kristus. Di tempat permusuhan datang rekonsiliasi, ya. Adalah tujuan Kristus untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dan dengan Allah oleh salib. Oke. Bagaimana kita dapat merasakan pasti bahwa 10 hukum tidak dilakukan di kayu palang, ya? Ya. Silakan, seperti dikatakan, ya, membatalkan hukum Taurat. Jadi apa yang dimaksudkan? Oke. Silakan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Oke, jadi hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan. Oke. Nah, kalau gitu apa yang dimaksudkan? Nah, ini, ya, beberapa orang Kristen secara umum telah keliru memahami bahwa dalam Efesus 2 ayat 16, di mana mereka katakan bahwa Paulus membayangkan perdamaian antara Yahudi dan bukan Yahudi dengan menghapuskan hukum Musa.
Akibatnya orang-orang Kristen ini melihat perjanjian lama dan perjanjian dan hukum Allah sebagai hal yang tidak relevan untuk dengan kekristenan. Namun pandangan ini bukan hanya kesalahpahaman mengenai teologi Paulus, tetapi juga kesimpulan yang bertentangan dengan apa yang ditulis Paulus. Dalam Efesus 2 ayat 15, terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia berubah dari naskah asli. Karena terjemahan asli menuliskan kematian Yesus menghapus perseteruan antara Allah dan manusia yang melanggar hukum Taurat dan hukumnya. Jadi terjemahkan menjadi sebab dengan matinya sebagai manusia yang membatalkan hukum Taurat ya dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi sebetulnya yang dibatalkan adalah perseteruan. Oke. Ya, berubah dari naskah asli ya. Jadi harusnya kematian Yesus menghapuskan perseteruan ya antara Allah dan manusia yang melanggar hukum Taurat dan hukumnya. Oke, itu hal yang sangat penting. Baik, perhatikan bagaimana tema perdamaian dengan dalam hubungan ini diulangi dalam surat Paulus kepada orang Kristen. Boleh teruskan baca, Daniel. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus 2 ayat 16. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Jadi kita bisa lihat bahwa dikabarkan berulang-ulang ini ya, mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Jadi apakah itu Yahudi dengan non-Yahudi ya, apakah itu adalah Batak, Manado, Sunda, Jawa ya, kita semua adalah satu tubuh ya, kalau kita sudah mengenalkan salib ya. Jadi kita dengan demikian maka perseteruan itu bisa dilenyapkan ya, bahkan penekanan ya, ramah seorang dengan yang lain. Ramah dengan siapa? Kaya, miskin, laki-laki, perempuan ya, dari kampung atau dari kota ya, kamu ramah satu sama lain ya, penuh kasih mesra, saling mengampuni ya. Jadi kalau misalnya ada masalah ya, ampuni satu sama lain ya. Bagaimanapun orang itu sudah gosip kepada Anda, bagaimanapun orang itu sudah menjelekkan Anda atau musuh atau sudah menganiaya Anda. Ya, tetapi ya kita harus siap mengampuni sebab Yesus juga sudah mengampuni kita. Jadi jadi hidup di dalam kasih ya, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus menjadi suatu panutan dan motivasi dan kekuatan kepada kita untuk mengasihi dan untuk mengampuni satu sama lain. Oke, itulah perdamaian yang sangat penting di dalam hubungan satu sama lain, horizontal. Oke. Nah, di mana lagi dalam Alkitab kita mendapatkan konfirmasi ya mengenai pekerjaan penyelamatan Kristus kita, yaitu perdamaian vertikal, akan menghasilkan hubungan yang saling mengasihi satu sama lain, yaitu perdamaian horizontal. Silakan, Melin. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 8-10. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Baik, terima kasih. Jadi ini Zakius pemungut cukai yang biasa dibenci dan dianggap sebagai alat daripada orang Romawi, ya. Tetapi ya Yesus katakan keselamatan telah datang ke rumah ini, ya. Jadi kemudian ini luar biasa sekali hukum kasih ini, ya. Harus kita mengasihi satu sama lain dan orang lain bisa mengenal Yesus kalau kita mengasihi satu sama lain. Dan abad-abad pertama ya ini menjadi satu keheranan kepada orang-orang kafir yang lain adalah pada saat melihat bagaimana orang Kristen dapat mengasihi satu sama lain, ya. Lihatlah bagaimana mereka mengasihi satu sama lain, ya. Luar biasa. Dan penelitian-penelitian sekarang bahwa ternyata inilah kehidupan yang sangat baik, sebab kalau kita membenci orang justru merusak kesehatan kita. Jadi orang yang marah tekanan dirinya lebih tinggi, daya tahan tubuhnya lebih kurang. Tetapi kalau kita mengasihi, mencintai, ya termasuk orang yang mengkhianati kita, kita tetap kasih dan sebagainya, memberikan kita damai, sejahtera, kita lebih sehat, umur lebih panjang dan sebagainya. Baik, jadi ternyata ini adalah satu hal yang terbaik. Baik, apakah yang setan buat untuk memecahkan para pengikut Yesus? Wah, setan bukan hanya pecahkan kita ya dengan masing-masing ketamakan mementingkan diri sehingga orang memperebutkan tanah, memperebutkan keuntungan, memperebutkan uang, kemudian memecah belah akan umat Tuhan. Ya, saya punya sekretaris pernah cerita bahwa di satu tempat yaitu di Dakota sana ada gereja pecah hanya oleh sebab perbedaan pendapat di mana WC akan diletakkan. Jadi mereka mau bangun toilet, ya, kemudian sebagian katakan di sini, sebagian sana, oleh sebab masalah toilet, ya, gereja pecah. Oke. Saudara-saudara sekalian, betapa sering kita melupakan bahwa kita sudah disatukan oleh Yesus. Kita harus menghargai akan pendapat daripada orang lain dan kita coba mencari konsensus yang terbaik, oke? Bermufakat untuk dapat memecahkan suatu masalah. Tetapi setan berusaha untuk memecahkan rumah tangga, memecahkan gereja, memecahkan masyarakat dengan segala macam cara. Sebab itulah yang diharapkan oleh setan. Baik. Bagaimana dapat kita mengalami perdamaian horizontal yang lengkap yang dirindukan oleh Allah kepada masing-masing kita? Ya, silakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyenatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyenatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Roma 5 ayat 1-5. Oke, ada ayat yang lain sebetulnya dalam Galatia 2 ayat 20 ya. Dikatakan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi itu berarti kalau saja kita betul-betul memiliki Kristus yang memerdekakan kita, maka kita tidak lagi menjadi hamba, ya. Kita tidak ada lagi dianggap kafir, ya. Tetapi kita adalah satu adanya di dalam Tuhan. Dan ingat, bukan diselamatkan oleh sebab perbuatan, ya, bukan oleh sebab berbicara mengenai masalah penurutan hukum, apalagi kita berbicara kepada berbagai macam hukum-hukum upacara. Banyak hal-hal yang disebutkan dalam pelajaran ini, ya, menyebutkan tentang hukum yang dimaksudkan juga adalah yang banyak diutamakan oleh orang Yahudi adalah berbagai macam hukum upacara, termasuk juga masalah penyunatan dan sebagainya. Oke, tetapi semuanya itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Baik,
Bagaimana pengalaman Anda menyadari akan kebutuhan perdamaian horizontal? Bagaimana Allah menolong Anda dalam perjalanan perdamaian? Mungkin coba pikirkan, apakah ada orang yang memusuhi Anda? Ya. Apakah ada orang yang menjelekkan nama Anda? Ya. Apakah ada yang gosip tentang Anda? Nah, oke, oleh sebab perbedaan suku, oleh sebab perbedaan pendapat, ataupun mungkin cemburu, ya. Nah, menyadari itu, bagaimana Anda mendapatkan perdamaian dengan orang tersebut? Ya, sangat penting sekali. Ada orang yang selalu membicarakan hal yang sangat negatif tentang saya, ya. Kemudian saya berikan selamat sahabat, ya, ucapkan. Kemudian adakan satu pendekatan, ya, dan hubungan baik, ya. Jadi sebagai gantinya kata, oh saya tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kita perlu untuk menunjukkan kita punya kasih dan terima dia sebagaimana adanya, ya, tetap pengasih sesuai, sebab kasih itu tidak boleh bersyarat, ya. Kalau dia baik baru kita baik. Itu adalah orang biasa, ya, orang luar juga bisa begitu. Penjahat juga akan selalu baik kepada orang yang baik, ya, kecuali berkhianat. Tetapi kita perlu mengasihi orang juga yang membenci kita. Oke. Nah, kita masuk kepada bagian yang ketiga, perdamaian dengan Allah dan satu sama lain. Perdamaian apakah yang dimaksudkan Paulus dalam Efesus 2 ayat 17 dan 18? Perdamaian dengan Allah atau perdamaian satu sama lain? Ya, kita coba lihat di sini Efesus 2 ayat 17 dan 18. Yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2 ayat 17 dan 18. Oke, baik, siapa yang jauh, ya? Yang jauh kan orang-orang yang non-Yahudi, ya. Orang Yahudi dianggap mereka dekat dengan Tuhan. Kemudian orang yang non-Yahudi, ya, bukan Yahudi itu dianggap jauh, ya. Tetapi apa yang terjadi melalui Yesus Kristus maka menjadi dekat. Sekarang pada berhubungan dengan Bapa. Jadi oleh sebab sudah dekat dengan Bapa, maka sudah selayaknya kita bisa dekat satu sama lain, ya. Nah, bagaimana gambaran Paulus tentang jemaat sebagai bait kudus memberikan ilustrasi mengenai perdamaian kita dengan Allah dan satu sama lain? Silakan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2 ayat 17 sampai 18. Oke, jadi yang tadinya jauh sudah menjadi dekat, dan kita semua adalah menjadi sebahagian daripada tubuh, ya, sebagian daripada bait Allah, yaitu tubuh Kristus. Jadi dulu masalah perbaktian saja kan bermasalah. Sebab mereka orang kafir tidak bisa masuk, ya, ke tempat-tempat tertentu. Oke, dianggap tidak bersunat dan sebagainya. Tetapi sekarang dikatakan kamu adalah tubuh. Jadi kita semua adalah anggota tubuh Kristus, ya. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus maka kita semua penting di hadapan Tuhan dan boleh saling mendukung dan menopang satu sama lain. Baik, bagaimana perdamaian yang ditawarkan Yesus jauh lebih sederhana daripada tidak ada konflik. Kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa banyak sekali konflik, ya, tetapi di dalam Yesus kita dapatkan apa yang disebut damai itu, ya. Dan damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Konflik itu bisa tetap ada, ya.
Mungkin ingat saya pernah sebutkan tentang perdamaian Roma. Orang Roma kalau membahas tentang damai itu ada sebut Pax Romana, ya. Apa itu Pax Romana? Damai kalau musuh sudah dikalahkan semua, baru damai, ya. Tetapi damai orang Kristen itu harus berbeda, ya. Mungkin konflik ada di mana-mana, ya, tapi kita tetap punya hidup yang damai. Artinya mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga, ada masalah-masalah yang besar yang kita hadapi, tetapi kita tetap memiliki damai. Ya. Jadi damai pikiran oleh sebab kita berhubungan dengan Tuhan dan kita tidak mempunyai perasaan bersalah. Ya. Jadi damai dengan Tuhan. Ya, damai satu sama lain. Walaupun tantangan hidup ada, walaupun ada perbedaan pendapat, ada perbedaan status ekonomi, ya, ada budaya atau jalan pikiran, tapi tetap bisa hidup damai. Baik, perdamaian. Ya, kita lihat dari keterangan rekonsiliasi dialami pada saat salah satu anggota gereja mengenyampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan mengakui anggota gereja lain sebagai saudara atau saudari terkasih yang menerima apa yang telah ditawarkan. Rekonsiliasi bukan istilah mekanis atau istilah hukum, tapi istilah Nina, yang gebruik je dat al? menghubungkan Je hebt perbaikan hubungan yang rusak. Paulus berani membayangkan karya Kristus yang penuh kuasa di kayu salib berdampak pada hubungan, tidak hanya antara individu tetapi juga kelompok orang. Ya, Paulus membayangkan jika karya Kristus itu menguasai hidup kita, maka ia akan menghilangkan perpecahan yang ada di antara kita, membubarkan pertengkaran, memperbarui persekutuan, dan memahami satu sama lain. Ada sebuah kutipan daripada Ellen G. White yang katakan, kalau kita rendah hati dan sebagainya, konflik yang besar bagaimanapun bisa selesai dalam waktu 5 menit. Yaitu kesediaan untuk mengakui, kemudian merendah hati, mengampuni satu sama lain. Tetapi permasalahannya kita sering merasa sombong, ya, merasa bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang komite berjam-jam sampai pagi, ya. Kenapa? Hanya untuk membahas masalah, ya, ya, daripada seseorang dan sebagainya, perbedaan pendapat. Kita dapat menyelesaikan dengan lebih cepat segala macam masalah kalau kita betul-betul mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus. Baik, perdamaian dengan Allah. Kembali perhatikanlah hal yang ingatkan Paulus, yang mengingatkan Paulus, oke, bahwa kita, yang diingatkan Paulus bahwa kita dipanggil untuk membagikan Injil perdamaian kepada orang lain. Silakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Terima kasih. Jadi kita semua dipanggil untuk mengabarkan, ya, mengabarkan. Jadi kita semua harus menjadi juru damai, ya. Apapun yang terjadi, ya, bagaimanapun orang menentang kita, tetapi kita harus menjadi alat, ya, di gereja, di masyarakat di mana kita berada, di keluarga kita, ya, di keluarga kita masing-masing supaya lebih banyak orang yang mengenal akan Tuhan, ya. Baik, kan ada email-email keluarga, ya. Saya juga ada email keluarga UI. Ya, jadi email keluarga, saudara-saudara pun ada keluarga, email dalam keluarga. Itulah kesempatan untuk membagikan, ya, akan firman Tuhan dan sebagainya. Saya rasa saudara-saudara melakukan ini. Bagikan pengalaman saat Anda mempunyai kesempatan dan terberkati saat menyampaikan kepada seseorang mengenai Injil perdamaian. Bagaimana pengalaman ini memberikan pengaruh kepada hidupmu? Saudara-saudara sekalian, kita merasa senang bahwa banyak kesempatan-kesempatan untuk mengabarkan, ya.
ada belajar, ada Bible study khusus pada hari Selasa, ya. Kemudian ternyata Oral Channel juga mempunyai waktu khusus untuk belajar Alkitab. Akhirnya, ya, Peggy mengundang saya untuk mengajar. Oh, kalau gitu gabung aja. Jadi kita bergabung. Jadi bergabung ada setiap hari Selasa jam 7.30 malam, ya, Bible study. Oke. Dan kita dapatkan orang-orang yang masih belum seiman dengan kita yang masuk di sana, ya, dan kita senang kita bisa belajar bersama-sama. Jadi kita harus adakan kesempatan untuk membagikan akan firman Tuhan. Oke. Baik. Sekarang kita coba lihat kesimpulannya. Ada 3 tema utama. Kristus Yesus menyelamatkan semua orang, baik Yahudi dan bukan Yahudi, meskipun Allah pertama-tama memanggil orang Yahudi untuk misi mewartakan keselamatannya kepada dunia. Keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang bersifat universal, karena dia mati di kayu salib sehingga memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi tidak relevan. Kemudian, Yesus Kristus tidak hanya menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, juga membangun realitas baru, bait Allah yang baru, gereja, di mana orang Yahudi dan bukan Yahudi bersama-sama membentuk jemaat. Jadi kita adalah anggota bait Allah. Ya. Baik, itu tema utama yang sangat penting sekali. Kemudian, mengerti arti merubuhkan tembok. Perlu untuk diingatkan bahwa yang dirubuhkan bukan hukum Taurat, tetapi tembok perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka yang non-Yahudi semula terpisah dari Israel dan keselamatan yang ditawarkan melaluinya berarti bahwa mereka pernah tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia. Efesus 2:13 menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda sekarang. Paulus menulis, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Ya, luar biasa. Kemudian faktor yang ketiga, kesimpulannya, jadi rekonsiliasi horizontal dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi terletak pada, pertama, mereka harus mengalami penebusan vertikal, yaitu salib Yesus. Perdamaian ini dicapai melalui Kristus yang berinkarnasi untuk mendamaikan mereka berdua dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib. Jadi, jemaat, ya, ruang di mana perdamaian dibuat antara Yahudi dan orang yang bukan Yahudi tidak dibangun di atas penghapusan hukum Allah, karena itu adalah hukum kasih dan anugerah Allah. Hukum itu adalah penting sekali. Jadi jangan dengan menghapus hukum Allah maka kita menjadi satu. Salah. Jika Allah mendamaikan umat manusia dengan dirinya sendiri dengan membatalkan hukumannya sendiri, darah Kristus dan salib tidak akan diperlukan. Ya, justru kita perlu salib oleh sebab hukum itu adalah kekal. Ya, sudah tentu seluruh rencana keselamatan tidak akan diperlukan. Sebaliknya, Allah mendamaikan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi dengan memanggil mereka kembali kepadanya dan menyelamatkan mereka semua melalui Kristus yang sama dan roh yang sama. Dan oleh sebab kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita rindu untuk menurutkan hukum Allah. Ini satu hal yang sangat penting. Baik, diskusi aplikasi. Bagaimana kita dapat menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat kepada orang Kristen yang percaya, ya, hukum Taurat sudah dibatalkan. Ya, mungkin Peggy tolong nanti diperbaiki dia punya materinya. Ya, ini bagian yang pertama, artinya orang Kristen yang percaya hukum Taurat telah dibatalkan. Ya. Kemudian, kalau keselamatan kita melalui kasih karunia, untuk apa Tuhan memberikan hukumnya? Ya, Tuhan memberikan hukumnya supaya hukum itu melindungi kita. Ya. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum Allah, ya. Jadi manusia suami istri bisa melanggar hukum, ya. Maka kacaulah rumah tangga, ya. Kacaulah masyarakat. Jadi hukum itu adalah tabiat Allah
Kemudian adalah maksud hukum adalah to protect the society, ya, untuk melindungi akan masyarakat, melindungi masyarakat dan melindungi rumah tangga, melindungi kita masing-masing. Oke. Bagaimana menolong orang yang percaya bahwa keselamatan melalui iman tambah perbuatan? Ini umumnya orang katakan, oh iman tanpa perbuatan itu adalah satu hal yang salah. Tetapi pengalaman yang dibuat oleh inilah peranan yang sangat penting dari pelajaran buku Galatia sebetulnya. Jadi mereka katakan iman saya tidak cukup, harus sunat juga perbuatan, oke, tambah perbuatan. Tetapi ditekan oleh Paulus iman kepada Kristus saja. Kenapa? Bukan iman tambah perbuatan, tetapi iman yang menghasilkan perbuatan. Ya, ini satu hal yang bukan faith plus work, tetapi apa? Faith that works. Oke, itu iman yang bekerja. Oke, iman yang menghasilkan pekerjaan. Baik, saudara-saudara sekalian, itu pelajaran yang sudah dibahas. Masih ada waktu 39 menit untuk pertanyaan. Silakan, Peggy. Baik, terima kasih Pendeta untuk pembahasan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Dan kepada kita semua yang ada di Zoom meeting ini, saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan ya. Yang mau bertanya silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Silakan. Oh, sudah ada yang raise hand, ini dari Yoram Rinaldo. Ya, silakan Pak Yoram Rinaldo. Enggak ya. Oke. Sudah bisa. Oke, shalom buat. Oke. Shalom. Salam, bagaimana gereja Marana? Aku Alvin sebenarnya Alvin. Alvin Manatagi Jantung. Oke. Jadi Alvin, namanya Alvin bukan. Manatagi Jantung. Enggak, aku langsung gini aja ya. Aku kasih tambahan dikit buat sebenarnya mau pengen diskusi sekolah sahabat PAGN, tapi karena nggak ada, ya udah aku join yang PE di ETP. Jadi ini anggap aja diskusi sekolah sahabat PC keluarga ya. Lewat Zoom. Boleh videonya Nah, jadi dinyalakan, Pak? Tolong videonya dinyalakan, bisa? oh maaf, aku nggak bisa on cam, tapi aku udah lihat wajahku sendiri. Halo. Ya, bagaimana? Hai. Halo. Bagaimana pertanyaan? Ya. Apa pertanyaannya? Enggak. Atau ada tambahan apa? Itu tambahannya. Oke. Pertanyaan atau tambahan ya? Tambahan. Silakan. Oke, Masya Allah buat teman-teman kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi kan penebusan holistikal amandemen Sari dan Gereja. Nah, kedengaran seperti istilah geometri dalam matematika. Secara khusus itu, berbicara tentang hubungan kita dengan orang lain dan bukan hubungan vertikal antara Tuhan dan kita, itu berbicara tentang gereja dalam arti kumpulan umat Tuhan. Nah, jadi kan ini kan dibawa dekat dengan Kristus ya. Terpisah dari Israel dan keselamatan yang ditawarkan melalui bangsa itu. Berarti suku bangsa dan bangsa pernah tanpa harapan dan tanpa Allah di dunia yang berdosa ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani atau bangsa lain. Semua dipersatukan dalam kematian Yesus di salib. Nah, dekat dengan Kristus, kita akan berakar dalam kasih-Nya, serta memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu dalam hidup kita. Nah, kemudian kan Yesus pengkhotbah perdamaiannya. Oke. Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi umatnya bahkan ketika harus menghadapi banyak penderitaan. Janji itu ditegaskan kembali setelah dia bangkit sebelum naik ke surga. Kedamaian seperti itu bukan hanya tanpa konflik tetapi bergema dalam konsep Ibrani Shalom, yaitu mengalami keutuhan dan kesejahteraan baik dalam hubungan kita dengan Allah dan dengan orang lain.
Ya. Selain peroleh berkat damai sejahtera, umat Tuhan harus menjadi pembawa damai dimanapun dan kapanpun dalam hidup di dunia ini. Nah, Oke, ada jadi saudara punya dikatakan, pertanyaan? Iya. Ya. aku gini ya, sebenarnya aku nggak punya pertanyaan, cuma aku langsung intinya aja. Jadi gini ya, Oke. sahabat dalam Jadi hubungan sekarang horizontal. Nah, Oke. jadi gini ya, intinya sahabat dalam hubungan horizontal antar umat Kristiani, kita satu di dalam Yesus. Hanya Kristus saja yang telah menamakan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, Oke, maaf ya jemaat Pak ya. dijaga Oh, sebagai jadi Sorry. kita semua setuju ya. Dia lari dari Ya. Jadi itu sudah benar. Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan kesempatan kepada yang mau bertanya ya. Ya. Terima kasih Saudara Yoram Rinaldo. Iya. Yo, Pastor. Iya, oke. Baik, selanjutnya tadi Pak Lodi, silakan. Baik, terima kasih. Saya sudah mengikuti secara saksama apa yang dipaparkan tadi. Cuman saya masih agak, ya terima kasih karena melalui paparan tadi juga dari pendeta, saya mendapatkan ada sebuah perbedaan. Namun saya pun heran karena di satu sisi Yesus menyuruh untuk pergi ke seluruh dunia. Tapi ada satu perintah Yesus yang ketika Yesus sampaikan itu, dia utus murid-muridnya untuk, dan sebelum mereka pergi dengan sebuah pesan. Dikatakan bahwa jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Langsung tersebut juga atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Bukankah ini merupakan sebuah apa ya? Diskriminasi bisa dibilang. Disuruh pergi ke seluruh dunia, tetapi Yesus juga pesan baik-baik, jangan kamu pergi atau jangan kamu menyimpang ke jalan orang lain. Artinya yang Yesus mintakan supaya pergi saja kepada domba-domba, umat-umat Tuhan yang ada di satu komunitas tertentu. Kenapa kira-kira pendeta ya? Supaya ada pencerahan khusus untuk case ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Iya, kita harus lihat kepada dia punya timing. Ya, jadi timingnya adalah ya pada awal pelayanan daripada Yesus memang ditujukan kepada orang Israel. Ya, kemudian tujuan daripada memberikan pekabaran kepada orang Israel supaya orang Israel lah yang akan menjadi ya pengabar Injil ke seluruh dunia. Ya. Itu dari awalnya rencana Tuhan demikian. Ya. Kalau kita lihat kepada tulisan-tulisan daripada Yesaya, buku Yesaya dan sebagainya, ataupun sebetulnya dari mulai pekabaran kepada Abraham. Ya. Abraham dipanggil kemudian untuk apa? Untuk menjadi berkat kepada seluruh dunia, ya, kamu akan menjadi berkat. Oke. Jadi orang Israel itu dipanggil ya untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jadi yang diutamakan lebih dahulu adalah ya kepada orang Yahudi. Bahkan waktu Yesus berbicara dengan orang perempuan Samaria, Yesus berkata bahwa keselamatan itu datang dari Israel. Ya. Jadi dia mengabarkan dulu lebih dahulu kepada orang Israel, kemudian ya dari kesempatan ini sesudah matang baru dikabarkan kepada seluruh dunia. Sama seperti prinsipnya, sebetulnya masing-masing kita, ya seharusnya untuk suksesnya pada saat kita menerima kebenaran, kita harus kabarkan lebih dahulu kepada siapa? Ya, kita harus kabarkan kepada anggota keluarga kita sendiri. Ya. Sama seperti Andreas ya atau Andrew yang begitu terima Yesus ya ketemu Yesus langsung mengabarkan kepada si Petrus ya. Jadi kita dapatkan bahwa harus mulai dari lingkungan yang terkecil baru kabarkan keluar. Nah, pekabaran itu kita coba lihat itu disuruh untuk pergi ke seluruh dunia kapan? Yaitu adalah Markus pasal yang ke-16
atau Matius pasal 28. Itu adalah sesudah ya kematiannya, sebelum dia naik ke surga. Jadi sekarang waktu kabar untuk seluruh dunia. Kenapa? Sebab sudah disiapkan lebih dahulu orang yang di dalam. Ya. Nah, ini prinsip yang sangat penting. Sedangkan hanya di kalangan daripada murid-murid Yesus, ya. Murid Yesus kan itu satu kelompok kecil, 12 orang. Dari 12 orang itu juga ada 3 pilihan, ada nukleus, ya, yaitu ya si Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Oke, jadi itu 3. Kemudian murid-murid Yesus, kemudian ya mereka lah yang kabarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Gimana Oke, tadi? Oke ya. Ya, baik. Selanjutnya ya ada pertanyaan di kolom chat. Ya, namun saya akan bacakan dulu tadi yang raise hand udah hilang ya. Nggak jadi raise hand yang tadi ya. Oke. Pak Gunawan Cahyadi ingin tanya Pastor Kun, strategi dan trik-trik apa saja yang bisa diterapkan untuk mengabarkan Injil perdamaian Alkitabiah bagi suatu komunitas heterogen secara ras, suku, agama, dan budaya berbeda-beda? Adakah contoh-contoh terkaitnya? wah ini banyak sekali strategi yang dibuat, ya strategi. Kita ambillah contohnya daripada gereja Advent mempunyai apa yang disebut ADRA, ya. ADRA itu Adventist Relief Agency, ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kita tidak ada anggota di Sudan, ya. Tetapi Sudan itu mengalami berbagai macam tantangan, ya. Misalnya salah satu adalah kelaparan, ya. Maka ADRA itu melakukan berbagai macam kegiatan masyarakat, ya, yang waktu itu boleh dikatakan tidak mengenal akan pekabaran, ya. Tetapi melalui ADRA, ya Adventist Relief Agency, ya, maka mereka mengenal Tuhan dan sekarang misalnya di Sudan Selatan, ya, itu pekabaran itu sangat berkembang dengan sangat luas sekali, ya. Jadi yang tadinya dari suku yang tidak mengenal Tuhan, ya, artinya agama yang berbeda, ya, akhirnya mereka itu bisa mengenal Tuhan. Jadi salah satu adalah kalau secara bangsa yang besar melalui ADRA, tetapi bukan hanya itu, ya. Kita juga setiap gereja itu harus mempunyai apa yang disebut pelayanan masyarakat, ya, Pelmas, ya. Ada Dorcas Society dan sebagainya. Jadi kita menunjukkan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat, ya, yang membutuhkan. Misalnya Peggy dan banyak di antara kami yang membentuk apa yang disebut YAPI, Yayasan Advent Peduli Indonesia. Kita membangun panti asuhan dan puji Tuhan ada 9 panti asuhan sekarang yang sedang berjalan, ya. Dan ini panti asuhan juga sudah menarik lebih kurang 400 jiwa, ya. Bukan hanya itu, mendidik sekolah ada 99 orang yang tamat universitas, ya. Dan banyak yang mereka itu sudah jadi pendeta, oke, dan sebagainya. Jadi melalui pelayanan masyarakat salah satu strategi yang baik. Kemudian strategi berkawan itu ada kutipan daripada Misi Swat yang mengatakan bahwa kita harus membaur dengan masyarakat, ya, berkawan, kemudian kita menunjukkan kebaikan, punya simpati kepada mereka, kemudian mulai memperkenalkan dengan pekabaran. Jadi itu melalui apa? Sering personal ministry kita. Tetapi kita mempunyai departemen kesehatan, kita mempunyai rumah sakit di seluruh dunia. Oke, rumah sakit, sebab sudah tanya strategi rumah sakit Advent Bandung,
di Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Manado, baru saja kita berdirikan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Saya lihat di situ direkturnya ada di sini tadi, ya. Eh, Dokter Sakul, ya. Jadi rumah sakit adalah sarana yang sangat bagus dalam penarikan jiwa. Misalnya salah satu orang yang dari Jawa Tengah, ya, dari gereja dari agama mayoritas, ya, dia sakit, ya, berobat di rumah sakit, kemudian dia tertarik hanya belajar masuk Advent, ya, menikah kemudian berangkat ke Amerika. Dia sekarang adalah tokoh yang sangat luar biasa di Denver, ya, Colorado. Saudara Suyatno itu banyak sekali membantu pekerjaan Tuhan, ya, luar biasa, ya. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saya di sini yang mengenal kepada Saudara Suyatno, ya, yang membantu pekerjaan Tuhan dengan sangat luar biasa. Oke, jadi itu melalui rumah sakit pertobatannya, ya, dan banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui rumah sakit kita, ya. Kemudian melalui buku-buku kita ada percetakan, ya, percetakan. Satu waktu ada satu orang di Batu, Malang, ya, yang beli buku saya, ya, artinya buku yang istri saya dan saya tulis, ya, tetapi anaknya dia sendiri sudah mengenalkan Tuhan, tetapi dia anak-anaknya tidak mau. Jadi dia taruh buku itu di ruang tamu, ya. Kemudian waktu anaknya tidak ada pekerjaan, dia buka-buka, wah, tertarik sekali. Kemudian dari situ dia belajar, akhirnya dia pun dibaptiskan melalui buku. Jadi kita merasa senang bahwa kita punya buku-buku yang kita tersebar di seluruh dunia. Kita punya percetakan, ya, itu luar biasa, ya, mencetak buku-buku, ya. Dan mulai percetakan sekolah, ya, begitu banyak sekali orang yang mengenalkan Tuhan, dan kita mempunyai 6.000 sekolah di seluruh dunia, oke, dan mempunyai banyak sekali perguruan tinggi, ya, banyak orang yang mengenal Tuhan melalui kita punya sekolah, ya. Jadi mungkin mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan itu, strategi melalui berbagai macam ini apa namanya melalui berbagai macam cara, dan termasuk melalui, ya, KKR, ya. KKR kita sekarang KKR satelit. Kita mempunyai radio, televisi, radio Advent dari Guam itu menjangkau seluruh dunia, ya. Kemudian kita ambil contoh saja, ada di Burma sana, Myanmar, atau di Vietnam, ya. Mereka dengar siaran, ya, mereka kumpul-kumpul, oh, wah, rupanya tentang hari Sabat dan sebagainya, berbakti. Akhirnya dia punya gereja, dan dia tidak tahu rupanya ada gereja Advent di Vietnam. Akhirnya bisa berkenalan dengan pekabaran kita. Melalui apa? Melalui radio, ya, melalui televisi, ya. Banyak orang yang mengenal Tuhan melalui televisi ataupun melalui KKR Net, ya, yang kami kabarkan dari waktu ke waktu. Makanya kita punya Hope Channel Indonesia, ya, yang coba mengajarkan, ya. Besok hari Sabat di sana saya juga ikut ambil ngajar pelajaran sekolah Sabat melalui Hope Channel Indonesia, ya. Dan itu kita kabarkan melalui satelit, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui segala macam cara. Baik, jadi strategi itu banyak sekali yang dibuat, dan kita senang bahwa pekabaran berkembang terus, ya. Jelas, Dokter ini Bapak Gunawan Cahyadi? Iya, semoga menjawab ya, Dok. Pak Gunawan. Pak Gunawan nggak bisa jawab, mungkin masih di mute ya. Oke. Boleh nanti tuliskan ya Pak Gunawan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan. Ini ada Pak yang raise hand, Frankie Lokobal, katanya pertanyaannya panjang. Oke, silakan. Silakan, Frankie Lokobal dari Papua. Wah, sudah malam sekali di sana, ya. Sudah jam 10, Pastor. Boleh dengar suara, kan?
Oh, boleh boleh, silahkan. Ini Papuanya di mana ini? Izin Pastor, saya di Papua Pegunungan di Wamena. Di Wamena. Waduh, ya kita ada sekolah di sana ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima Silakan. kasih untuk kesempatan. Minta maaf di sini agak gelap. Di sini juga jaringan kurang bagus. Ada 2 pertanyaan, Pastor. Yang pertama untuk tentang rekonsiliasi dan juga di pelajaran hari Rabu tentang pembawa damai. Di pelajaran rekonsiliasi ini saya bersyukur secara pribadi karena saya baru 4 tahun di Advent, saya dari Katolik. Saya rasakan betul bagaimana persatuan yang seharusnya di dalam Tuhan. Yang terjadi saat ini adalah yang menjadi saudara itu lebih banyak dekat seperti saudara itu yang sesama anggota gereja di Advent dibanding dengan saudara darah sendiri. Dan itu saya sangat merasakan bagaimana kita di dalamnya itu persatuannya luar biasa. Sebelumnya waktu masih di Katolik merasa ada orang oh ini orang dari suku ini ada perbedaan-perbedaan, apalagi kalau kita di sini kental sekali antara pendatang dan orang asli seperti begitu. Dan ketika ada di Advent ini memang sangat terasakan bagaimana itu salib Yesus mempersatukan, yaitu sedikit tentang rekonsiliasi. Tapi di saat yang sama ada permusuhan dendam di antara gereja. Di jemaat saya juga saya ada sementara rasakan sehingga permusuhan dendam yang kita buat antara umat dengan majelis, dengan ketua jemaat kadang membuat kita menjauh dari gereja. Ini kalau sudah seperti ini, solusinya seperti apa, Pastor? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk tentang membawa damai. Ini kota Wamena yang saya tinggal ini, Wam itu artinya babi. Itu dalam bahasa daerah. Wam itu babi, Ena itu jinak. Artinya ini pusatnya kota babi di Papua itu ada di Wamena, begitu. Segala hal itu semuanya dengan babi. Dan kehadiran kita, orang Advent ketika dalam budaya apapun, ketika semua dengan babi, kehadiran kita di sana bukan pembawa damai lagi, malah jadi musuh, seperti begitu. Dan Yesus juga di sini lebihnya bilang tentang pendamaian, pembawa damai, cuman di dalam Matius 10 ayat 34 juga sampaikan bahwa ketika kamu mengikut aku di sana bahwa Yesus itu bukan membawa damai, malah membawa pedang. Ini mungkin boleh dijelaskan Kak Pastor, antara Yesus bilang di lain sisi bilang pembawa damai, ya di lain sisi membawa pedang. Terima kasih Pastor, itu saja. Ya, Terima kasih. Saya senang pernah ke Wamena beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Jadi kita melihat pekerjaan di sana dan memang banyak babi di sana, ya. Baik, kalau tidak salah nama binatang itu jadi selalu menggunakan kata babi ya untuk semua binatang. Baik, sekarang saya mau sebut mengenai masalah pertentangan di dalam gereja. Ya, kita masing-masing menyadari bahwa masalah yang terjadi di jemaat Efesus itu bisa terjadi juga di tempat yang lain. Jadi adanya sesuatu perbedaan pendapat ataupun juga adanya perbedaan kepribadian, ada juga perbedaan ya pandangan dan sebagainya, atau juga pendidikan dan sebagainya, menyebabkan boleh seorang itu mempunyai pandangan yang berbeda. Ya. Bisa juga sampai terjadi suatu konflik. Dan saya percaya bahwa untuk mengatasi ini, sudah tanyakan bagaimana untuk mengatasinya. Selalu ingat kepada prinsip ya bahwa lebih dekat kita kepada Yesus, kita dapat lebih dekat satu sama lain. Jadi kalau misalnya Yesus itu adalah jadi kepala, maka semua anggota tubuh itu harus dekat kepada Yesus yang menjadi kepala. Kalau masing-masing akan melakukan kegiatannya sendiri tanpa yang di kepala, maka akan terjadi suatu konflik. Jadi kembali perlunya suatu kebangunan rohani. Ya. Kemudian perlunya kegiatan yang lebih banyak untuk mendoakan satu sama lain. Sebab doa itu mengubah kita. Roh Kudus itu yang
yang dapat mengubah manusia itu diperoleh melalui doa. Oke. Jadi banyak berdoa, banyak kebangunan kerohanian. Kemudian mungkin ada perlu beberapa seminar yang penting, ya, yaitu seminar untuk saling menghormati satu sama lain, ya, respect, ya. Kemudian seminar untuk memberikan encouragement, semangat satu sama lain, ya. Kemudian seminar untuk menunjukkan bahwa semua orang itu penting dan berharga di hadapan Tuhan, ya. Perlunya kasih sayang satu sama lain. Jadi kalau kasih itu dengan sendirinya akan menimbulkan sesuatu kepercayaan. Kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, di dalam eh, buku 1 Korintus pasal 13, salah satu menyebutkan kasih itu menutupi segala sesuatu, ya. Artinya apa? Kesalahan itu bisa ditutup, ya, menutupi segala sesuatu, tetapi bisa ya mengampuni satu sama lain. Jadi kasih itu dapat berkembang kalau kita lebih banyak belajar Alkitab, lebih banyak berdoa, lebih banyak kita sharing, ya, menolong satu sama lain. Jadi kalau kebetulan Anda dibenci oleh orang, ya, ada yang memusuhi Anda, ya, Anda tunjukkanlah kebaikan kepada orang tersebut, ya. Sebab Alkitab yang mengajarkan kepada kita, kita harus membalas, ya, kejahatan dengan kebaikan. Jadi di mana-mana saja kita akan dapatkan lalang, oke. Itu perpecahan terjadi itu bisa sampai kepada akhir zaman, ya, masing-masing ada yang telah mendapatkan yang telah dibesarkan dengan filosofi atau filsafat lalang, ya, yang merasa diri benar, kemudian tidak mengasihi tetapi harus pendapat dia saja yang benar. Itu kita selalu dapatkan, ya. Namun kita coba mengikis itu dengan kasih sayang, doa bersama, ya, kebangunan rohani, sehingga gereja yang tadinya berbeda pandangan itu bisa akhirnya mengasihi satu sama lain, sehingga dengan demikian gereja kita akan dapat lebih berkuasa di dalam menarik jiwa. Apa yang dikatakan Mrs. White di dalam 1 Testimonies volume 9, ya, Testimonies volume 9, halaman 189, ya. Dikatakan jikalau kita dapat lebih rendah hati, lebih mengasihi, dan dapat lebih ramah tamah, maka akan ada 100 pertobatan di mana sekarang hanya ada 1. Jadi lebih banyak orang yang kita akan lihat, ya, yang bertobat kalau kita mempunyai, ya, kasih, ya, keramah tamahan, pelayanan, belas kasihan, ya. Jadi akan lebih banyak yang mengenal akan Tuhan. Jadi itulah hal yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan itu dapat menolong, ya, solusi itu hanya dengan kuasa Tuhan yang dapat menyebabkan adanya suatu persatuan. Baik. Sudah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai masalah kita disebut juru damai, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, ya, tetapi saat yang sama aku datang membawa pedang, ya. Ya, kita akan bisa memisahkan kalau orang tidak menerima, ya, jadi kita bisa dibenci, ya. Tantangan itu bisa datang, ya, dari saudara sendiri oleh sebab kita memang berbeda pendapat, kemudian dari keluarga atau mungkin dari masyarakat. Jadi seakan-akan bahwa kita itu memperkenalkan sesuatu yang tidak diterima oleh orang lain. Namun, ya, jangan putus asa, tetap memberikan pelayanan, tunjukkan akan kasih sayang, tunjukkan akan pelayanan masyarakat yang baik, bahwa sehingga orang lain bisa mengenal bahwa memang umat Tuhan itu adalah umat yang mengasihi. Banyak dari agama-agama yang lain yang menjadi Advent atau menerima kebenaran oleh sebab adanya kasih di dalam keluarga, adanya kasih di dalam gereja Tuhan, ya. Jadi mereka melihat bahwa berbeda, ya, berbeda dengan masyarakat luar yang mempunyai hukum yang berbeda, ya, hukum kekerasan, ya, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, ya. Jadi
kritik atau satu pukulan harus dibalas dengan pukulan. Tetapi kalau kita mengajarkan sesuatu dan menghidupkan, itu yang penting, bahwa kita itu berbeda, maka itu memberikan sesuatu perbedaan kepada masyarakat. Baik, mudah-mudahan menolong apa yang ditanyakan oleh Saudara Frankie Lokobal. Iya, bagaimana Saudara Frankie? Apakah sudah terjawab? Terima kasih Pastor, sudah. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Victor Lanes. Selamat pagi Pendeta Kuntaraf di Amerika. Pertanyaannya yang pertama adalah, jika dalam satu gereja ada pihak mau berdamai, tapi pihak lainnya tidak mau berdamai, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat Efesus agar jemaat ini agar jemaat berdamai, kuat dalam iman kepada Yesus. Tapi saat ini jemaat Efesus sudah punah. Apa yang salah dengan jemaat Efesus? Adakah yang salah dalam isi surat kepada jemaat Efesus sehingga jadi punah seperti ini, punah saat ini? Oke. Baik, yang pertama, kita kan dalam gereja pihak yang berani tetapi yang lain tidak mau berdamai, ya. Yang bisa melunakkan akan hati adalah Roh Kudus, ya. Jadi apa yang harus dibuat? Anda berdoa, ya. Jadi orang yang mau berdamai itu banyak berdoa, ya. Kemudian pendeta jemaat banyak berdoa, dan biarlah, ya, dengan kuasa doa maka hati yang keras itu dapat lembek, ya. Jadi jangan mengambil tempat, ya, daripada Roh Kudus, ya. Sesuatu yang tidak mau orang tidak mau dipaksakan, ya hanya dengan kuasa doa saja, maka yang tidak mau menjadi mau. Oke. Atau mempunyai orang yang mempunyai pengaruh, ya, yang dapat didengar oleh kelompok yang tidak mau berdamai, ya. Jadi kelompok ini yang bisa menjadi perantara untuk perdamaian, ya. Kemudian bicara mengenai masalah yang kedua tentang sidang jemaat Efesus sudah punah. Perlu diingat bahwa jemaat Efesus memang sekarang waktu kami ke Efesus, ya, gitu sudah jadi reruntuhan, oke, ya. Dan bukan hanya jemaat-jemaat Efesus, tetapi juga jemaat-jemaat yang zaman 2000 tahun yang lalu ya memang tidak ada. Tetapi pekabarannya itu tetap bergema di seluruh dunia. Tetapi kalau kita membahas kepada buku Wahyu pasal yang ke-2 dan ke-3, ya, maka itu berbicara tentang jemaat-jemaat, dan jemaat yang pertama yang disebutkan adalah jemaat Efesus, ya. Dan jemaat Efesus itu adalah satu jemaat yang menjadi satu simbol daripada gereja yang hidup, ya, pada abad yang pertama, ya. Jadi artinya dari tahun 34 ya sampai kepada tahun 100, ya. Jadi itu dan itu adalah jemaat yang pertama. Kemudian sifat-sifat daripada jemaat Efesus itu bisa terjadi juga kepada, ya, setiap jemaat, ya. Jadi sifat-sifat Efesus kalau Anda baca kepada Wahyu pasal yang kedua itu bisa juga terdapat pada jemaat yang lain, ya. Jadi secara aplikasi khusus adalah untuk jemaat dulu, tetapi bisa juga untuk abad pertama, tapi banyak sifat-sifat yang juga berlaku. Tetapi kita lihat ada 7 jemaat yang ada di dalam buku Efesus 2, Wahyu 2 dan 3, ya. Dan yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Dan kita hidup dalam suatu zaman jemaat Laodikia, ya. Nah, sementara jemaat Laodikia itu kita mempunyai sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya. Namun, ya, ada juga sifat dari Efesus juga yang berlaku sekarang, ya. Misalnya,
Kita ambil contoh dalam kawan kepada jemaat Efesus itu banyak yang kehilangan cinta yang pertama. Oke, jadi banyak orang yang waktu semangat ke gereja seperti saudara Frankie Lokobal tadi bicara tentang masuk gereja, ya senang sekali oleh sebab gereja itu adanya satu persatuan dan sebagainya, ya. Jadi panas-panas, tetapi sesudah lama bisa saja itu jadi dingin. Itu digambarkan jemaat Efesus. Ya. Jadi bisa terjadi juga sekarang ini, ya. Baik. Kembali bukan berarti bahwa tulisan daripada Rasul Paulus itu tidak baik, tetapi tulisan Rasul Paulus itu berlaku dan merupakan suatu firman yang bisa berlaku kepada segala jemaat untuk sepanjang zaman, ya, termasuk kepada kita sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan daripada saudara Victor Lanes. Iya. Semoga menjawab ya, Saudara Victor. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari FS. Waduh, FS nih tenar ini singkatan FS, tapi mudah-mudahan bukan itu ya. Selamat sahabat pastor, jika dalam jemaat ada orang yang tidak bisa bekerja sama tapi ingin jalan dengan sendiri karena merasa kaya atau pintar, bagaimana menghadapinya? Ya, dengan sendirinya, ya, bukankah kita ada suatu komite, ya? Jadi orang tersebut, ya, bisa mengajukan dia punya usulan di komite, ya. Dia mau jalan sendiri, dia kaya ataupun juga pintar, ya. Namun, ya, di dalam jemaat itu kan yang berkuasa adalah komite, ya. Ajarlah untuk buat komite. Jadi mungkin yang pegang peranan juga adalah pendeta, ya. Jadi pendeta yang boleh mendampingi dia dan katakan, ini usulan yang baik, tetapi mungkin ada pandangan yang lain yang bisa keluar dari anggota komite atau dari majelis, ya. Jadi dihadapkan, ya. Jadi dengan demikian maka akan ada satu keputusan daripada suatu komite, ya. Nah, kalau seandainya orang selalu mau jalan sendiri saja, ya, dan tidak mau dibawa kepada komite, ya, maka kita harus tahu juga bahwa kesempatan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin itu kan semuanya sementara, ya. Jadi dengan demikian maka komite akan dapat memutuskan pada waktu masa pemilihan yang berikut sehingga dia tidak terpilih lagi. Ya. Jadi tetapi kalau orang mau jalan sendiri mungkin dia punya potensi, dia punya ide, ya. Coba lihatlah idenya itu baik atau tidak, kemudian dampingi oleh pendeta, ya, untuk supaya pandangan itu boleh menjadi satu pandangan yang dapatkan dukungan daripada seluruh anggota majelis, ya, atau anggota jemaat sehingga dengan demikian boleh berjalan bersama-sama. Oke? Baik, terima kasih pendeta. Dan waktunya sudah selesai, juga pertanyaan tidak ada. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Dan semoga pelajaran ini boleh menjadi berkat ya bagi kita semua. Nanti saya akan kirimkan rekaman dan juga bahan dari pendeta Kuntaraf di grup. Jadi bagi mereka yang belum member di grup PGSSI, ada linknya di atas, boleh di kolom chat nanti boleh dibuka dan bisa menjadi member untuk dapat menerima rekaman dan bahan ini. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Saudara Daniel Sitompul. Tolong juga di sini ada permintaan untuk didoakan dari Jandri Asbanu. Ya, tolong doakan jemaat saya di NTT yang saat ini sedang mengalami perpecahan. Tolong didoakan ya, Saudara Daniel. Oke. Baik. Ya, Baik, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di akhir diskusi Persatuan Guru-Guru Sekolah Sabat se-Indonesia melalui Zoom telah kami akhiri.
Dan kami bersyukur dan terima kasih oleh karena hamba Tuhan, Pendeta Dr. Kuntaraf telah menuntun dan mengarahkan pelajaran ini sedemikian rupa sehingga kami bisa fokus untuk membahasnya besok tanpa melebar ke kiri atau ke kanan, sehingga pokok-pokok penting untuk kebangunan rohani dari jemaat Efesus itu dapat kami hidupkan, yang baik kami terima, dan pengalaman yang kurang baik di jemaat Efesus kami tidak lakukan kembali. Berkati Pendeta Kuntaraf dan keluarga, cucu dan juga Peggy, sahabat keluarga, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Bahkan semua kami yang sudah hadir, Tuhan menolong kami. Kami akan berpisah. Ada yang sudah berbuka Sabat, ada akan masuk ke dalam hari Sabat. Tuhan memberkati kami semuanya agar bertemu kembali pada hari Jumat mendatang. Ampuni dosa kami yang banyak. Kau berkati juga umat Tuhan yang ada di NTT. Setan bekerja keras untuk memecah belah, tapi biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa dapat memegang para leaders di sana untuk menjadi orang yang rendah hati dan mau saling memaafkan satu sama lain, mau menerima pandangan-pandangan positif yang berdasarkan Alkitab dan juga Roh Nubuat. Kami persembahkan doa ini ya Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Bro Daniel dan terima kasih Pendeta Kuntaraf. Kenapa ya? Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Ya, ini Zoom saya masalah. Mohon maaf. Kelihatan kok normal. Iya, tapi di saya hilang. Oh. Baik, terima kasih semua. Terima kasih untuk Terima kasih Pendeta, Sis Peggy, semua. Mei Saudara Frankie, semua boleh semuanya. unmute Bu untuk saling Amina, mengucapkan selamat Sabat. Sahabat. Terima kasih. Selamat Sabat Selamat semua. Sabat, semua selamat Sabat Pendeta Eh, Kuntaraf. selamat Selamat Sabat. Sabat. Terima Terima kasih, kasih, semuanya. selamat Sabat. Terima kasih. Terima Tuhan kasih. memberkati. Malam pertama kali Ibu yuk. Peggy dan Ada teman-teman. kayak jumpa. Amena. Peggy dan semuanya. Ya, selamat Sabat semuanya. Thank you. Oke, baik. Sampai jumpa semuanya 5, 4, 3, 2, 1.